Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali pada mata kuliah Metopen Kuantitatif Counseling. Untuk hari ini materinya adalah variabel penelitian. Sebenarnya kalau di silabus itu ada variabel penelitian dan pengumpulan data. Untuk pengumpulan data saya satukan dengan materi nanti pada pertemuan ke-9. Itu ya. Oke, selanjutnya pengertian variabel. Ini ada beberapa pendapat ahli yang mengatakan bahwa yang pertama, variabel itu adalah atribut seseorang atau atribut objek yang mempunyai variasi antara satu dengan yang lainnya. Kemudian ada yang mengatakan juga bahwa variabel itu adalah konstruk yang merupakan sifat. Kalau sifat ini adalah sesuatu yang bisa dipelajari. Tuh, kemudian sifat itu diambil dari suatu yang bervariasi atau berbeda. Oke, dari dua definisi ini bisa digarisbawahi bahwa yang jelas yang namanya variabel itu adalah atribut dari suatu objek. Objek itu bisa manusia, bisa orang, bisa organisasi, bisa kegiatan, dan itu harus bervariasi atau berbeda-beda. Yang ketiga adalah syaratnya bisa dipelajari atau diobservasi atau diteliti. Kita lanjutkan dulu. Kemudian ada yang mengatakan bahwa variabel itu adalah suatu kualitas di mana peneliti mempelajari dan menarik kesimpulan darinya. Jadi tujuan seseorang menentukan variabel dalam suatu penelitian itu adalah untuk mempelajari variabel tersebut dan kemudian menyimpulkan dari variabel yang diambilnya tadi. Kemudian yang terakhir adalah variabel itu bisa disebut juga karakteristik atau atribut atau sifat tadi ya di atas dari suatu objek yang dapat diukur yang bisa bervariasi antara satu dengan yang lainnya. Jadi bisa disimpulkan dari semua ini variabel itu meliputi atribut atau sifat atau karakter atau konstruk dan itu harus bervariasi atau berbeda-beda gitu. Jadi kalau yang namanya sama itu biasanya tidak disebut sebagai variabel. Kuncinya adalah dia bervariasi. Kemudian apa itu variabel penelitian? Variabel penelitian adalah suatu atribut sifat nilai dari orang atau organisasi atau kegiatan atau apapun yang itu disebut sebagai objek penelitian yang mempunyai variasi. Ini ya garis bawahnya adalah mempunyai variasi dan ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari. Nah, dari objek tadi variabel yang ditentukan itu akan dipelajari, kemudian ditarik kesimpulan. Nah, kemudian untuk macam-macam variabelnya mungkin yang sudah sering didengar itu adalah variabel bebas dan variabel terikat atau variabel independen dan variabel dependen. Namun ternyata sebenarnya kalau untuk macam-macam variabel itu paling tidak ada 5 macam. Yang pertama adalah variabel bebas, variabel terikat, variabel moderator. Disebut juga variabel moderator ini adalah variabel moderasi dan juga kemudian ada variabel intervening atau variabel mediasi dan yang terakhir adalah variabel kontrol. Akan kita jelaskan satu persatu dan kemudian nanti kita coba terapkan pada sebuah contoh. Yang pertama adalah variabel bebas dan variabel terikat. Jadi pada umumnya kalau dalam suatu penelitian kuantitatif itu akan menggunakan dua variabel ini, variabel bebas dan variabel terikat. Untuk variabel bebas atau independent variable itu adalah variabel yang nilai-nilainya tidak tergantung, yang saya warnai kuning ya, tidak tergantung pada variabel lainnya. Nah, variabel bebas itu biasanya disimpulkan dengan X, yang mana biasanya kalau X itu kan bisa X1, X2, X3, X4, dan seterusnya sampai X sekian, tergantung berapa variabel bebas yang akan diambil. Kemudian variabel ini digunakan untuk meramalkan atau menerangkan nilai variabel yang lainnya. Yang lainnya itu adalah maksudnya adalah variabel yang terikat atau variabel Y kalau di sini. Kemudian untuk yang variabel terikat atau dependent variable itu variabel yang nilai-nilainya tergantung pada variabel lainnya. Nah, variabel terikat itu biasanya disimpulkan dengan huruf Y besar. Nah, di sini perbedaan dengan yang variabel bebas. Yang variabel bebas itu tidak tergantung dan dia sifatnya adalah meramalkan tujuannya. Kemudian untuk yang variabel terikat itu adalah nilainya tergantung pada variabel lain atau tergantung pada nilai variabel X. Ini variabel Y, tapi dia tergantung nilainya kepada variabel X. Dan dia adalah variabel yang diramalkan atau diterangkan oleh nilai variabel lainnya.
Contohnya adalah di sini ada motivasi belajar. Motivasi belajar ini sebagai variabel independen, variabel bebasnya. Kita simbolkan dengan huruf X besar. Kemudian untuk yang variabel terikatnya, ini ada prestasi kuliah, ini ada Y besar simbolnya. Oke, di sini bisa dibuat sebuah judul misalnya adalah pengaruh motivasi belajar pada mahasiswa BKI terhadap prestasi kuliah yang nanti indikatornya adalah salah satunya IPK gitu ya pada tahun sekian gitu. Jadi di sini adalah prestasi kuliahnya ini akan bergantung nilainya pada motivasi belajar yang dimiliki oleh mahasiswa tersebut gitu. Kemudian selanjutnya ada variabel moderator, juga disebut sebagai variabel moderasi. Nah, variabel moderator ini adalah variabel yang mempengaruhi. Mempengaruhi itu bisa dia memperkuat atau dia memperlemah. Jadi mempengaruhi hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen. Jadi dia letaknya adalah di tengah tapi di bawah. Gitu. Jadi dia misalnya tadi kita contohkan di sini ada motivasi ya. Yang di awal tadi adalah motivasi belajar, di sini adalah prestasi kuliah. Motivasi ini bisa tambah kuat ataupun bisa melemah itu karena adanya infrastruktur belajar. Infrastruktur belajar itu misalnya ketersediaan alat tulis, bisa juga laptop. Kemudian kalau sekarang kita sistemnya full daring, berarti infrastruktur belajar itu termasuk juga kesiapan dari pihak kampus untuk melaksanakan secara daring, misalnya adalah e-learning, kemudian ada lagi adalah sinyal gitu ya atau kuota internet yang kenceng, itu termasuk dalam infrastruktur belajar. Nah, ketika infrastruktur belajarnya itu bagus, maka infrastruktur belajar yang bagus itu akan bisa memperkuat motivasi. Begitu juga sebaliknya, ketika infrastruktur belajarnya itu buruk atau kurang lah, itu juga akan motivasi belajarnya akan turun, atau misalnya nggak ada sinyal yang jadi males gitu ya, jadi motivasinya akan berkurang. Nah, ini dia sebagai moderasi antara variabel motivasi dan prestasi. Nah, motivasi bisa tinggi, bisa rendah, itu bisa dipengaruhi oleh variabel moderatornya di sini, dan nanti setelah itu baru dia akan berpengaruh ke prestasi. Selanjutnya kita akan membahas tentang variabel intervening. Variabel intervening adalah variabel yang secara teoritis mempengaruhi hubungan antara variabel independen dan dependen, tetapi tidak dapat diamati dan diukur. Karena biasanya yang menjadi variabel intervening atau variabel mediasi itu adalah variabel yang sifatnya mudah berubah. Bisa jadi misalnya di sini saya contohkan gaya hidup. Gaya hidup itu bisa berubah, mudah berubah, dan juga misalnya emosi itu bisa dan mudah berubah gitu ya. Nah, kemudian letaknya variabel intervening atau mediasi, namanya dia adalah mediasi di tengah, maka dia letaknya adalah sebagai penyela atau perantara yang terletak di antara variabel independen di sini, independen motivasi, dan variabel dependen prestasi. Jadi meskipun misalnya dia sudah termotivasi cukup tinggi gitu ya dari orang tuanya, dikasih motivasi bagus di rumah untuk belajar secara daring, kemudian infrastrukturnya juga bagus, sinyalnya kuat, kemudian kuota internet juga penuh, kemudian referensi juga banyak gitu, dosennya sudah ngasih bahan-bahan untuk belajar, tapi gaya hidup dia adalah gaya hidup yang malas-malasan gitu, jadi itu juga akan berpengaruh ke prestasinya. Jadi motivasi tidak secara langsung akan berpengaruh ke prestasi, tapi karena ada gaya hidup di tengah-tengah, dia akan dipengaruhi dulu oleh gaya hidup. Kemudian untuk yang variabel kontrol itu adalah variabel yang dikendalikan, karena kontrol itu adalah dikendalikan oleh si peneliti atau dibuat konstan tetap. Sehingga hubungan variabel independen terhadap variabel dependen tidak dipengaruhi oleh faktor luar yang tidak diteliti. Jadi tadi kita misalkan adalah motivasi dan prestasi. Sebenarnya kalau motivasi dan prestasi itu tidak berpengaruh secara langsung, karena mungkin ada faktor lain di luar motivasi yang mempengaruhi prestasi. Gitu ya. Kalau di sini saya contohkan variabel kontrol di luar motivasi yang bisa mempengaruhi prestasi. Mungkin yang pertama adalah tempat belajarnya.
gitu. Kalau ini misalnya kasusnya adalah luring di luar jaringan atau offline di kelas gitu, kita akan membandingkan antara komparatif gitu ya, antara mahasiswa BKI dan KPI itu motivasinya itu seperti apa, apakah itu akan berpengaruh terhadap prestasi gitu. Nah, itu kita menggunakan variabel-variabel di luar motivasi. Misalnya di sini saya contohkan adalah tempat, kemudian tempat itu ruangan kelas ya. Ruangan kelas yang digunakan BKI sama KPI itu adalah sama. Kemudian alat kuliah misalnya adalah LCD, kemudian whiteboard, kemudian spidol dan sebagainya, itu pun sama. Kemudian pelayanan yang diberikan oleh pihak akademik ataupun apa yang ada di FUD itu semua kan sama untuk mahasiswa BKI ataupun KPI. Tapi apakah nanti motivasi BKI sama KPI itu akan berbeda pengaruhnya terhadap prestasi belajar? Nah, di sini akan diuji secara kuantitatif. Nah, mungkin juga kalau di sini kan saya hanya menggunakan variabel kontrolnya tempat, alat, layanan gitu ya. Mungkin juga motivasi ini akan dipengaruhi hal lain yang tidak saya terapkan di sini. Mungkin ada variabel yang teman-teman atau temukan di luar ini, dan ini bisa dimenjolkan di sini. Ini contohnya aja gitu ya. Mungkin ada motivasi lain, motivasi yang dipengaruhi oleh faktor lain selain 3 hal ini. Nah, kita balik dulu tadi, intervening sama moderator ya. Intervening sama moderator itu apa perbedaan yang paling mendasar adalah intervening itu biasanya faktor-faktor yang mudah berubah seperti emosi, gaya hidup. Nah, sedangkan untuk yang moderator itu adalah variabel yang tidak mudah berubah. Misalnya ada infrastruktur belajar, kemudian usia, kemudian jenis kelamin dan sebagainya. Gitu. Nah, nanti untuk lebih pahamnya akan kita evaluasi. Silakan latihan untuk membuat judul-judul penelitian yang berhubungan dengan kelima variabel yang telah dijelaskan tadi. Oke, baik, sampai di sini waktunya ada terbatas 15 menit untuk video. Terima kasih, selamat belajar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.